Selanjutnya, acara seremonial Festival Mangrove ke-6 ini diawali dengan laporan sekaligus sambutan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Jumadi MMT. Hanya ada 2 gubernur yang memperoleh anugerah komitmen konservasi. Yang pertama adalah Ibu Gubernur Dr. Honoris Causa Hovifah Indar Parawansa. Hanya ada 2 gubernur, beliau sama Gubernur Kalimantan Tengah. Yang Ibu Gubernur sudah 4 tahun berturut-turut komitmen konservasinya sudah ditunjukkan dengan nilai MET, jadi manajemen effectiveness tracking tool yang dinilai oleh Kementerian LHK yang kita selalu tertinggi di Indonesia selama 4 tahun. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu kita. Jadi pada hari ini di penghujung tahun 2023, ini Festival Mangrove yang ke-6, mungkin di seri yang di tahun 2000 sampai dengan 2023 ada 2 kali di Pulau Madura, Ibu. Yang pertama di Sampang, di Poltek Madura, Kabupaten Sampang. Tapi sebetulnya Ibu juga sudah di Kecamatan 10 di Kabupaten Bangkalan. Waktu itu Ibu kontur dari Pak Korwi Pamekasan waktu MTQ. Kemudian beliau langsung ke 10 untuk menanam mangrove bersama semua relawan yang ada di Madura. Kemudian yang di penghujung, yang Festival Mangrove yang ke-6 itu ada di Pulau Madura di Kabupaten Sumeneb. Ibu menunjuk Sumeneb, setelah kita pelajari ternyata 40% dari kita memiliki sekitar hampir 50% di Pulau Jawa itu ada di Kabupaten Sumeneb, Ibu, sampai kepulauan. Tepuk tangan untuk wilayah Sumeneb. Ini yang ternyata kenapa Ibu yang ke-6 Pak Kadis nanti di Sumeneb, ternyata hampir lebih dari 40% untuk rasio dari mangrove di Jawa Timur ada di Sumeneb. Terima kasih Ibu. Ternyata Ibu begitu, ternyata ada apa? Ternyata di sini paling luas. Terima kasih Ibu Gubernur yang kami hormati. Di Festival Mangrove ke-6 ini ada yang hal tidak biasa, Ibu. Ini kompleksitas dari atau kolaborasi yang luar biasa yang Ibu perintahkan kepada kami. Saya mohon maaf mewakili Ibu Kadis Sosial dan Pak Karo Ekonomi. Jadi acara hari ini adalah kolaborasi antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Jadi hari ini Ibu Gubernur, Festival Mangrove dari aspek ekologi telah Ibu tanam tadi sebanyak di area ini 2.500 batang, Ibu. Kemudian sebelumnya Ibu Gubernur sudah ditanam 20.000 yang kita distribusikan ke 40 desa pesisir di Kabupaten Sumeneb sampai ke kepulauan beberapa minggu yang lalu, Ibu Gubernur. Jadi total semuanya ada 22.500 batang atau sekitar hampir 10 hektar yang pamungkas di Festival Mangrove yang ke-6 di Kabupaten Sumeneb. Ibu Gubernur yang kami hormati, di samping itu Ibu, jadi pada momen hari ini juga tidak hanya mangrove, Bu, Ibu juga akan memberikan 6.000 batang bibit cemara udang yang itu nanti Ibu bagikan kepada 4 bupati, masing-masing 1.500 untuk Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Ini tiada lain untuk mengcover di belakangnya mangrove ada cemara udang yang akan terkonstruksi untuk buffer zone yang amat baik. Ibu Gubernur yang kami hormati, di samping tadi juga ada 2 burung pucuk hitam, ada 100 ekor perkutut yang Ibu lepas liarkan di habitat di kawasan mangrove di kawasan BN Garam. Ibu Gubernur yang kami hormati, kami laporkan bahwa izin buka dinsos pada acara hari ini juga Ibu akan memberikan kepada penerima manfaat program Keluarga Harapan sejumlah 50 keluarga dan asistensi sosial penyandang disabilitas sejumlah 5 orang. Kemudian yang kedua, penerima tali asih pilar kepada tim kesejahteraan sosial kecamatan TKSK Ibu Gubernur sejumlah 25 orang, Taruna Siaga Bencana Tagana sejumlah 25 orang, dan pendamping PFH sejumlah 20 orang. Kemudian tim Jatim Social Care sejumlah 20 orang dan zakat produktif sebanyak 100 orang yang akan mohon berkenan Ibu nanti akan memberikan kepada para penerima. Ibu Gubernur yang kami hormati, demikian beberapa hal yang kami laporkan Ibu Gubernur di penghujung akhir tahun ini. Kita sudah mendapatkan, sebenarnya teman-teman sudah diskusi di luar Ibu,
ada legacy yang Ibu tanamkan pada kami semuanya. Ada 2 diksi yang selalu kami ingat, dan teman-teman di pegiat yang kita ingat semuanya. Satu, sedekah oksigen, yang kedua festival mangrove. Jadi 2 diksi ini yang kita miliki, dan itu legacy dari Ibu Gubernur. Tepuk tangan untuk beliau yang telah menanamkan pada kita semuanya. Ternyata yang Ibu kemana-mana itu tersimbolkan tanggal 24 dan 26 hari ini. 24 Ibu ada di puncak, di upland. Hari ini Ibu ada di pesisir. Dari puncak sampai pesisir Ibu komitmen untuk melakukan konservasi. Itu kira-kira yang dapat kami akan terus tanamkan kepada teman-teman saya, para pegiat, teman-teman OISKA Madura. Terima kasih atas bantuan 400 batang bibit cemara udang, teman-teman dari PT Bank Jatim, PN Garam, kemudian beberapa pegiat, teman-teman dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya yang telah membantu kita 3.000 batang bibit cemara udang. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah Kabupaten Sumeneb, pertama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Honoris Causa Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur beserta seluruh jajarannya yang telah mempercayakan untuk penanaman mangrove di Kecamatan Kalianget, Kota Tua, Kota Garam, sekaligus juga penanaman pohon cemara udang. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita yang selalu disampaikan oleh beliau. Inilah bagian dari bagaimana kita bersedekah oksigen dan menjaga bagaimana bahwa oksigen kita, lingkungan kita terjaga dengan baik, sekaligus menghindari abrasi dan gelombang tinggi yang bisa menyebabkan kerusakan alam. Festival mangrove ini juga menjadi kampanye lingkungan dalam upaya menciptakan blue carbon atau karbon biru pada ekosistem mangrove. Karbon ini merupakan karbon yang ditangkap dan disimpan di samudra dan ekosistem pesisir, termasuk karbon pantai yang tersimpan di lahan basah pasang surut. Perlu kami sampaikan, Ibu Gubernur, bahwa data yang tersedia di Kabupaten Sumeneb
hutan mangrove yang ada di Kabupaten Sumeneb ini ada di beberapa desa, baik di daratan ataupun di kepulauan. Di antaranya yaitu 18.209 hektar berada di Kepulauan Arjasa. Kemudian 82 hektar berada di Pulau Paliat, 3.571 hektar di Pulau Sepanjang, 206 hektar di Pulau Sapangkur Besar, 186 hektar di Pulau Sapangkur Kecil, kemudian 484 hektar di Pulau Saubi, ini Kecamatan Kangayan, dan beberapa hektar di pulau-pulau lainnya, serta beberapa lokasi di wilayah daratan Kabupaten Sumeneb. Artinya tercatat banyak luasan hutan mangrove di sepanjang pesisir laut pantai Sumeneb, dan ini juga perlu kita rawat bersama-sama agar fungsinya tidak rusak karena dialihfungsikan atau karena faktor alam. Pemerintah Kabupaten Sumeneb dalam upaya mempertahankan dan membangun pelestarian mangrove, salah satunya dengan menanam bibit mangrove sebanyak 21.000 bibit yang tersebar di 40 desa pesisir Kecamatan Daratan Kabupaten Sumeneb. Melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat terus beradaptasi terhadap perubahan iklim. Masyarakat juga dihimbau agar selalu menjaga kebersihan lingkungan, diantaranya tidak membuang sampah sembarangan. Terakhir, kami sampaikan kepada Ibu Gubernur, ada beberapa kegiatan hilirisasi dari daun mangrove, Ibu. Alhamdulillah, beberapa pecinta batik dan pengrajin batik di Kabupaten Sumeneb telah berhasil mengekstrak hampir 22 warna dari daun mangrove. Mudah-mudahan ini nanti bisa masuk di buku besar dan perbendaharaan untuk para pecinta batik dan pengrajin batik, dan mudah-mudahan ekstrak ini nanti bisa ditularkan ke daerah-daerah mangrove yang lain. Izin nanti kami juga akan menyampaikan, mohon sambung doanya, Kabupaten Sumeneb punya varietas baru, Ibu, Srikaya warna ungu. Dan alhamdulillah baru masak hari ini. Ternyata dengan Allah memang disiapkan untuk Ibu Gubernur tercinta. Insyaallah nanti akan saya sampaikan kepada Ibu, termasuk juga kain jumputan pertama yang dihasilkan dari warna mangrove. Terakhir akan kami tutup dengan pantun. Ya, karena dari tadi sudah pantun. Ini jangan cakap karena bahasa Madura Ratin. Karena ibu kita perempuan Ratin. Kekaliangan kota tua, menyemai benur di laut Nusantara. Selalu teringat Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur pertama Jawa Timur yang luar biasa. Ada satu lagi Ibu Gubernur, Kili Iyang, oksigennya terbaik kedua sedunia. Kili Labek, divingnya luar biasa. Jangan lupa cemara udang di Pantai Lombang. Wisata religi ke Asta Tinggi, ke Keraton Sumeneb, mandilah dan berwudu di Taman Sari Putri Keraton. Itulah nama-nama destinasi wisata Kabupaten Sumeneb. Berdasarkan data, hutan mangrove di Kabupaten Sumeneb berada di beberapa wilayah, yaitu 18.209 hektar di Pulau Kangean, 82 hektar di Pulau Paliat, 3.571 hektar di Pulau Sepanjang, 206 hektar di Pulau Sapangkur Besar, 186 hektar di Pulau Sapangkur Kecil, 484 hektar di Pulau Saubi, dan beberapa hektar di pulau-pulau lain, serta beberapa lokasi di wilayah daratan Kabupaten Sumeneb. Dengan luas hutan mangrove di Kabupaten Sumeneb mencapai ribuan hektar, diperlukan perhatian serius terhadap pelestariannya. Saat ini luas hutan di sepanjang pesisir Sumeneb menunjukkan penurunan yang disebabkan rusaknya lahan akibat faktor alam dan alih fungsi lahan.
Kabupaten Sumeneb juga telah mendukung pelestarian lingkungan dengan penanaman 8.000 bibit mangrove yang tersebar pada 40 desa pesisir di wilayah daratan. Dengan festival mangrove ini diharapkan meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk melestarikan pohon mangrove demi menjaga kelestarian lingkungan, menghindari abrasi pantai, dan kenaikan gelombang air laut. Langkah konkret Jawa Timur untuk berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri dan juga memperoleh bantuan dunia internasional sesuai dengan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution atau ENDC tahun 2022 sebesar 43,2%. Sektor kehutanan memiliki porsi terbesar dalam target penurunan emisi gas rumah kaca melalui program Forestry and Other Land Use atau VOLU Net Sink 2030 dalam rangka mewujudkan net zero emission tahun 2060 dengan kontribusi sekitar 60% pemenuhan target netral karbon atau net zero emission. Dengan target tersebut, masyarakat Jawa Timur dan seluruh pemangku kepentingan harus terus bergerak mendukung pengelolaan dan perlindungan hutan mangrove di Jawa Timur. Festival mangrove ini merupakan kerja bersama yang cukup produktif. Semakin banyak institusi, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, privat sektor, instansi vertikal maupun pegiat dan masyarakat yang terlibat aktif dalam proses kolaboratif agar melestarikan ekosistem mangrove terwujud. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, sejak tahun 2020 hingga 2023, penanaman mangrove di pesisir Jawa Timur terlaksana melalui Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN, dan dukungan para pihak lainnya seluas 2.015,8 hektar atau sejumlah 7.108.447 batang bibit mangrove termasuk penanaman di Festival Mangrove Jawa Timur ke-6. Tak hanya itu, didirikan 30 stand pameran yang terdiri dari produk-produk hilirisasi ekosistem mangrove yang telah terbangun, gelar inovasi kinerja, Kajutrap, produk kelompok tani hutan atau KTH binaan penyuluh kehutanan, dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Tidak hanya fungsi ekologi, mangrove memiliki fungsi sosial ekonomi. Festival Mangrove Jawa Timur ini merupakan instrumen kolaborasi untuk memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan ekonomi sosial masyarakat setempat. Pemirsa, terkait dengan Festival Mangrove Jawa Timur ke-6 yang diselenggarakan di Kabupaten Sumeneb di penghujung tahun 2023 ini, saya sudah bersama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Jumadi MMT. Pak Jumadi, kalau kita berbicara mengenai Festival Mangrove Jawa Timur ke-6 ini, artinya lebih luas juga terkait dengan kegiatannya karena melibatkan sektor lain. Seperti apa Pak Jumadi? Oke, terima kasih Mbak. Jadi Festival Mangrove yang ke-6 ini mulai dari yang pertama di Nguling Pasuruan, yang kedua di Sampang Madura, yang ketiga di Telocor Sidoarjo, keempat di Pantai Cengkrong Trenggalek, yang kelima kemarin di Romo Kalisari Surabaya, dan terakhir di penghujung tahun ini kita adakan di Sumeneb. Kenapa demikian Sumeneb? Karena Sumeneb ini memiliki luasan area hampir sekitar 40% lebih dari luas yang ada di Jawa Timur. Yang kedua juga ada seorang herois kader konservasi alam yang ada di Pulau Madura ini, yang kemarin tahun 2022 terbaik pertama tingkat nasional di lomba warsa tingkat nasional. Jadi ini yang kemudian kolaborasi apa yang di penghujung tahun ini sangat kompleks itu, bahwa ini tidak hanya seperti biasanya kita adakan festival mangrove, seperti kita ada SOP-nya, ada kesehatan, ada sosial juga. Nah, ini mengkolaborasikan 3 aspek. Pertama, aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Ekologinya tentu di mangrove, yang kita memiliki hampir 50% mangrove di Pulau Jawa. Dan ini menjadi sesuatu sekali mangrove ini karena memiliki kekuatan untuk mereduksi emisi gas rumah kaca yang kira-kira 5 kali lebih kuat dibanding vegetasi biasa.
Kemudian aspek ekonominya kita juga selenggarakan pasar murah. Kita disupport teman-teman di Dinas Perindustrian Perdagangan karena memang Ibu ini juga inklusivitas growth-nya juga dibangun dari seberapa growth dan seberapa impact-nya tidak membebani masyarakat. Artinya Ibu memberikan ruang untuk stabilitas harga pangan yang bisa terjangkau dan ini terkendali dalam ring inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi antara 2-4%. Jadi kemudian aspek sosialnya teman-teman dinas sosial juga menghadirkan semua pelaku-pelaku pegiat di bidang kesejahteraan sosial yang hari ini juga Ibu akan menyapa mereka-mereka semuanya dan Ibu akan memberikan afirmasi polisinya kepada mereka-mereka semuanya. Itu Festival Mangrove ke-6 yang mungkin aspeknya begitu kompleks. Ya, baik, Pak Jumadi. Kemudian begini Pak, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur juga menggandeng atau berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia. Betul ya Pak ya? Seperti apa kemudian kegiatan atau tujuannya sendiri? Ya, jadi mereka menjadi bagian penting stakeholder yang ada di kita. Jadi kita menyadari bahwa government tidak akan bisa sendirian. Artinya kekuatan terbesar justru malah di pegiat-pegiat yang ada di kita, termasuk pegiat kader konservasi atau pegiat konservasi di Indonesia. Yang saat ini pun juga mereka di Sumeneb ini memberikan support yang luar biasa. Kita di samping mangrove, kita juga tahun ini memberikan distribusi sekitar 6.400 cemara udang yang kita bagikan di 1.500 per kabupaten di Pulau Madura. Yang 400 nanti ditanam di sini, yang 400 itu adalah supporting dari teman-teman semua ya. Jadi kader konservasi Indonesia yang ada di Sumeneb. Itu luar biasa mereka supportnya, sehingga bahwa kita dalam konstruksi untuk melaksanakan pembangunan ini, development ini memang konstruksinya harus masyarakat yang lebih kuat. Ini kenapa lebih kuat? Karena visi Ibu Gubernur itu ada tulisan partisipasi yang inklusif. Jadi ini nembus value-nya ke pegiat-pegiat. Itu bagian dari masyarakat yang memang mereka terlibat dalam semua agenda, termasuk agenda untuk urusan kehutanan di bidang konservasi. Pak Jumadi, begini, ini kan sudah menjelang akhir 2023 begitu. Apa sebenarnya atau adakah target yang kemudian terukur begitu yang ingin dicapai khususnya oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, mengingat Ibu Gubernur selalu menyatakan bahwa yuk mari kita bersedekah oksigen dan bersedekah oksigen melalui Festival Mangrove. Ya. Jadi gini, kalau kita lihat PMN Peta Mangrove Nasional, kita kan memiliki 47, sekian persen itu yang lebat, 46% itu yang jarang, kemudian sekitar sisanya adalah yang tadi yang sedang, yang jarang, sisa jarang. Yang jarang itu yang menjadi target kita untuk kita laksanakan, apakah bentuknya festival mangrove atau kita memfasilitasi lembaga masyarakat untuk melakukan penanaman. Seperti kemarin teman-teman di Polda, kemarin teman-teman di TNI juga, itu yang kita fasilitasi di luar festival mangrove. Seperti setelah kita festival mangrove yang kelima, kita kemarin juga di Koarmada 2 nanam sekitar 170845 batang. Berapa itu satu itu? Karena itu dalam rangka 17 Agustus kemarin. Itu yang kita tanam di komplek Armada 2. Ini sudah tertanam dan sudah di maintenance, sekarang mungkin sudah tumbuh semuanya. Itu yang di luar festival mangrove. Jadi yang peta jarang ini yang kita sasar. Ya, untuk apa? Untuk bisa naik ke sedang, kerapatannya, tajuknya. Itu kemudian kalau sudah di sedang, kita pasti dalam jangka sekian tahun akan masuk ke lebat. Di samping itu kita punya sekitar 51.000 hektar. Itu yang potensi. Itu yang sedang menjadi target kita. Target kita tentu tidak saja kita, tapi juga masyarakat tadi seperti kader konservasi tadi menjadi kita ajak semuanya. Banyak lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan kita yang mereka konsentrasi di mangrove. Termasuk yang sudah partnership dengan Dinas Kehutanan, Yayasan Gajah Sumatera, yang mereka juga concern di mangrove, tidak hanya di hulunya, di tanamannya, tapi juga di hilirisasinya. Mereka setiap kali acara seperti ini biasanya melakukan edukasi. Yang kedua juga memamerkan produk turunan dari mangrove itu berupa batik. Dan batiknya sudah direview oleh merek terkenal yang ada di Eropa. Dan itu sesuatu untuk mangrove, sehingga masyarakat melihat mangrove ini tidak hanya sekedar tegaan yang hidup di pesisir, yang mungkin orang tidak tertarik kalau melihat. Tapi ternyata nilainya luar biasa, nilai ekologi, ekonomi, dan sosialnya. Sama dengan tadi yang aspek besar tadi saat ini, festival mangrove, kemudian social care, sama
economic care yang dibangun di penghujung akhir tahun ini. Yang ini sebenarnya belum dilakukan di area sebelumnya. Ini kira-kira value dari Festival Mangrove yang ke-6 dengan target tadi kita ingin menginput di peta yang jarang supaya bisa naik ke sedang, dan sedang kita biarkan sekian lama pasti akan naik ke yang lebat. Kemudian potensi 51.000 hektar itu yang kita kerjakan. Pak Jumadi, pada kesempatan ini silahkan menyampaikan pesan kepada pemirsa JTV, khususnya kepada masyarakat juga terkait dengan ikhtiar nyata untuk melestarikan ekosistem mangrove di Jawa Timur. Ya. Terima kasih para pemirsa JTV khususnya dan masyarakat Jawa Timur serta Indonesia pada umumnya. Kita saat ini mungkin sedang dihadapkan pada isu strategis global yang barangkali sudah kita rasakan, climate change. Jadi inilah yang barangkali harus ada aksi nyata, tindakan nyata dari kita semuanya. Tidak hanya Ibu Gubernur telah istilahnya telah memberikan atau men-trigger kepada kita semuanya dengan Festival Mangrove. Itu kita punya kesadaran, punya value partisipasi untuk apa? Kita masih punya target-target yang begitu besar. Dan apa sebetulnya yang ingin kita harapkan dari sebatang pohon mangrove? Sebatang pohon mangrove adalah kehidupan di dalam jangka panjang ke depan untuk anak cucu kita. Sebatang mangrove bisa mengeliminasi, mereduksi emisi gas rumah kaca 5 kali lebih kuat. Sebatang mangrove juga menjadi habitat dari banyak hewan biota laut yang hidup di bawahnya. Ada udang, ada bandeng dan sebagainya, ada kerang hijau dan sebagainya. Ada tempat-tempat sebatang mangrove berkumpul menjadi sebuah luasan, dia akan bisa berfungsi sebagai objek wisata yang luar biasa. Ini semuanya bahwa aspek ekonomi, ekologi, dan sosial itu kita bangun dari sebatang pohon mangrove yang membentuk ekosistem yang dia akan menghidupi kita semuanya. Oleh karena itu kita pelihara, kita kembangkan, dan tentu kita jaga agar di muka daratan kita yang berupa pesisir itu kita lindungi dengan ekosistem mangrove yang dia akan memberikan manfaat yang luar biasa. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Pemirsa, demikian Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Jumadi MMT. Usai memberikan sejumlah penghargaan ke para pegiat lingkungan di Pulau Garam, Khofifah Indar Parawansa juga membagikan bantuan sosial ke penyandang disabilitas, lansia, serta zakat produktif yang diperuntukkan untuk pelaku usaha ultramikro sebesar Rp500.000. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai rentenir kepada pelaku usaha ultramikro. Pasar murah dan bantuan sosial diberikan untuk mendapatkan daya jangkau masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya. Di lokasi pasar murah, Khofifah menjelaskan jika pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan penanaman di Cangar pada 24 Desember lalu dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Penanaman mangrove juga dilakukan di Keraksan, Kabupaten Probolinggo pada 25 Desember lalu. Khofifah Indar Parawansa juga menjelaskan bahwa Festival Mangrove merupakan langkah nyata mengajak masyarakat melestarikan lingkungan, terutama untuk menyumbang oksigen. Menurutnya, masyarakat menanam pohon perlu dilakukan setiap hari sebagai bagian dari sedekah oksigen. Selain itu, Khofifah juga mengajak masyarakat untuk ikut aktif merawat bibit pohon mangrove yang sudah ditanam agar kegiatannya lebih nyata memberikan dampak positif bagi pelestarian lingkungan.
Bibit pohon mangrove yang ditanam harus dirawat dengan baik. Alasannya jika tidak dipelihara tentu saja tidak menghasilkan apapun atau tidak bermanfaat. Maka merawat pohon yang telah ditanam merupakan hal penting sebagai bagian dari sedekah oksigen. Berdasar data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2020 telah melaksanakan penanaman mangrove di pesisir Jatim melalui dana APBD, APBN dan dukungan para pihak lain seluas 2015,8 hektar atau 7.108.447 batang bibit mangrove. Kegiatan itu juga merupakan serangkaian penanaman multipurpose tree species atau MPTS di berbagai daerah. Ekosistem alam perlu dikelola untuk terjaga keseimbangannya. Dengan merawat alam, manusia akan lebih terlindung dari potensi bencana. Selain melakukan upaya penanaman bibit mangrove yang masif, Provinsi Jawa Timur juga berupaya penghijauan kembali padang savana Bromo yang sempat terbakar awal September. Cemara Gunung di ketinggian 1.500 mdpl di Cangar. Kemarin tanggal 25-nya saya juga tanam mangrove di Keraksangan Probolinggo. Hari ini kembali saya tanam mangrove di Kalianget. Artinya begini, menanam itu tidak pakai menunggu hari apa. Setiap hari kalau bisa menanamlah. Itu yang saya sebut ini bagian dari sedekah oksigen. Akan menjadi sedekah oksigen kalau setelah tanam dipelihara. Kalau setelah tanam tidak dipelihara ya nggak jadi apa-apa. Nah, kita juga sedang mengusahakan untuk dapat izin menggunakan pesawat dari KSAU. Itu kami lakukan di tahun 2019 aeroseeding. Aeroseeding ini untuk mengembalikan ekosistem terutama di Gunung Arjuna, Gunung Welirang, dan Anjasporo yang kemarin terdampak karhutla 4.000 hektar lebih. Sedih kita, tapi ekosistem itu harus kita bangun kembali, dan kalau dengan keterjalan tertentu kita nggak bisa secara manual, maka kita harus melakukan dengan aeroseeding. Mudah-mudahan nanti kita dapat izin dari KSAU. Dulu kita diberi kesempatan menggunakan 2 pesawat dari ABD Saleh. Kalau kawan-kawan berkenan kita ikut terbang ya, melakukan aeroseeding itu tingkat koordinatnya detail karena daerah tertentu cocok untuk gunung tertentu, daerah tertentu cocok untuk gunung. Maka itu riwa-riwinya itu main setrika betul itu kita naik pesawat untuk aeroseeding. Dalam Festival Mangrove ke-6, Khofifah Indar Parawansa juga memberikan masing-masing 1.500 bibit cemara udang kepada Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Dalam Festival Mangrove ke-6, Gubernur Jawa Timur telah menyerahkan bantuan kepada kelompok tani hutan atau KTH di wilayah Madura berupa bantuan bibit penghijauan lingkungan kepada 5 KTH, bantuan penanaman hutan rakyat masing-masing seluas 2,5 hektar kepada 4 KTH, bantuan stup lebah madu apis cerana masing-masing sejumlah 25 unit kepada 3 KTH, dan bantuan stup lebah madu trigona sejumlah 134 unit kepada KTH Jambul Kuning dari Masa Lembu, Kabupaten Sumeneb. Selain itu diserahkan pula piagam penghargaan kepada 20 pihak atas dukungan upaya pelestarian ekosistem di Jawa Timur. Tak hanya meninjau 30 stand pameran, gelar inovasi kinerja, kajetrap, produk KTH binaan penyuluh kehutanan, dan UMKM. Festival juga diramaikan dengan kegiatan edukasi pelestarian mangrove kepada generasi muda masyarakat sekitar dan hiburan rakyat. Pengobatan gratis oleh IKA UNER yang merupakan gerakan sangat integratif yang hampir hadir di setiap acara penanaman bibit mangrove di berbagai daerah di Jatim. Sejumlah penerima penghargaan merupakan pegiat lingkungan, terutama yang telah berperan melestarikan ekosistem di Jawa Timur, terutama di Pulau Garam Madura. 3 dari 20 penerima penghargaan pegiat lingkungan yaitu Fatilah atau Fadel, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia atau FK3I Korwil Madura, Korlap, Sumeneb. Tak hanya melakukan penanaman bibit mangrove di sepanjang pantai Gili Genting, FK3I Korwil Madura, Korlap Sumeneb juga berupaya melakukan penyelamatan penyu dan telur-telurnya agar tetap berkembang.
Iya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Mas Fadlilah atau yang akrab disapa Mas Fadel dari Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia atau FK3I Korwil Madura, Korlap Sumeneb. Mas Fadel, selamat atas penghargaan yang telah diperoleh. Oke, terima kasih dan saya ucapkan terima kasih dan ini adalah tanggung jawab bagi saya agar senantiasa melakukan penanaman mangrove dan juga penyelamatan penyu di Pulau Gili Genting. Oke, baik. Mas, bisa dijelaskan seperti apa kontribusi yang sudah dilakukan oleh FK3I selama ini di Kabupaten Sumeneb utamanya? Ya, kami ini masih baru sebenarnya, baru dibentuk, namun kami sudah berbuat dari 5 tahun sebelumnya sudah melakukan penanaman mangrove, atau kalau ada perusakan mangrove kami laporkan gitu kepada yang berwenang agar tidak mangrove yang ada tidak dirusak lagi. Dan juga kami menyelamatkan anak penyu yang penyu yang bertelur di Pulau Gili Genting, tepatnya di Pantai 9, karena telurnya agak di pesisir. Oh ya, karena penyunya itu bertelurnya di pantai, terlalu kena pasang surut air, akhirnya kami pindah dan sebelumnya kami konsultasi dengan salah satu dosen di Universitas Brawijaya. Nah, Mas Fadel, tantangannya sendiri apa? Tantangan bagi saya ya memang melihat orang melihat kami ya berbuat mungkin yang tidak mengerti dibilang gila bisa. Karena kami yang berbuat di mangrove pertama kali, orang ya menangkapnya saya kerja apa gitu. Seperti itu, Pak. Baik, kemudian sinergi khususnya dengan pemerintah Kabupaten Sumeneb selama ini artinya kan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya untuk menjaga kelestarian baik itu ekosistem mangrove maupun terkait dengan penyelamatan penyu di Pulau Gili Genting Kabupaten Sumeneb. Sinergi yang sudah dilakukan seperti apa? Ya, sinergi yang dilakukan pertama kami 2017 membentuk Pokmaswa Sereng Paseser di bawah naungan Dinas Perikanan Kabupaten Sumeneb. Dan juga kami sering juga bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup Sumeneb dan terakhir kami bersinergi dengan JIDIKA cabang Dinas Kehutanan wilayah Sumeneb. Seperti itu. Baik, kemudian dengan adanya atau dengan mendapat penghargaan ini harapan ke depan seperti apa? Harapan ke depan ya bagi mereka yang belum peduli terhadap mangrove, mari kita sama-sama menanam mangrove dan memelihara sampai besar sehingga memberi pengaruh positif secara ekologi dan secara ekonomi. Sekali lagi selamat Mas Fadel dan terima kasih. Demikian pemirsa, Fadlilah atau yang akrab disapa Mas Fadel dari FK3I Korwil Madura, Korlap Sumeneb. Selanjutnya, Mapala Mayapada mendapat penghargaan yang telah berperan pelestarian ekosistem kawasan pantai. Sejumlah kegiatan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan penanaman bibit mangrove untuk mencegah abrasi pantai. Iya pemirsa, salah satu penerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur pada kesempatan ini adalah Emi Mastura dari Mayapada STKIP PGRI Sumeneb. Nah Emi, selamat sebelumnya atau pertama-tama atas penghargaan ini. Emi bisa dijelaskan, ini terkait dengan Mapala Mayapada sendiri, kegiatannya seperti apa? Kalau dari Mayapada sendiri itu bukan cuma hanya bergerak di bidang kepencintaan alaman, tetapi juga di atletnya juga, panjat tebing juga, konservasi juga. Itu Mbak. Oke, kemudian Emi terkait dengan konservasi itu sendiri, apa sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Mapala Mayapada? Kalau untuk konservasi kemarin itu ikut yang di Bangkalan. Bisa diceritakan? Kebetulan kemarin itu yang mewakili bukan saya, ada salah satu teman yang mewakili. Kalau Emi sendiri selama ini bergabung dengan Mapala Mayapada, hal-hal apa yang sudah dilakukan terkait dengan konservasi lingkungan, baik itu mangrove salah satu? Kemarin melakukan seminar yang pas di Sarongki. Itu bekerja sama dengan BKSDA juga. Seperti itu Mbak. Oke. Kemudian kalau untuk upaya-upaya menggandeng semua pihak ya, artinya kan juga dibutuhkan sosialisasi, edukasi agar masyarakat memahami pentingnya kita melestarikan lingkungan, khususnya konservasi mangrove. Apa yang sudah dilakukan? Kalau untuk itu sendiri sih kita bekerja sama dengan masyarakat untuk betapa sih pentingnya menjaga kelestarian alam terutama di daerah pesisir ya Mbak, yang itu dihuni banyak penduduk. Nah kita itu menanam mangrove untuk untuk menjaga dari abrasi gitu. Dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap melestarikan dan menjaga. Soalnya itu penting bagi masyarakat itu sendiri.
Emi, dengan mendapat piagam penghargaan, apa sih harapan ke depan atau langkah ke depan? Karena ini semakin memberi semangat tentunya ya bagi teman-teman di Mapala Mayapada. Kalau harapan saya semoga dengan adanya penghargaan ini teman-teman dari Mayapada itu termotivasi dan lebih semangat lagi untuk melakukan semacam penanaman-penanaman bukan hanya di mangrove saja tetapi juga di bidang yang lain. Oke. Oh iya Emi, pada kesempatan ini kamu mau kasih pesan apa nih buat teman-teman milenial nih? Tetap semangat, terus jangan menyerah, terus cintailah alam kita. Dengan begitu kita bisa menjaga kelestarian alam supaya itu juga bermanfaat buat kita, bagi udara juga dan lingkungan juga. Oke, Emi Mastura, sekali lagi selamat, terima kasih ya Dek ya. Demikian pemirsa, Emi Mastura dari Mayapada SDKIP PGRI Sumeneb yang mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Bahkan tak kalah dengan Mapala Mayapada, kegiatan Mapala Wirasta dari Universitas Wiraraja Sumeneb, kegiatan penyelamatan ekosistem pantai dengan penanaman bibit pohon mangrove dan terumbu karang di kawasan Gililaba. Tak hanya itu, penyelamatan gua-gua yang ada di Sumeneb tak luput dari tangan dingin Mapala Wirasta. Ya pemirsa, yang saat ini bersama saya yaitu Samsul Arifin, juga salah satu penerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, yaitu dari Mapala Wirasta Universitas Wiraraja Sumeneb. Samsul, selamat ya atas penghargaan yang diterima. Nah Samsul, apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Mapala Wirasta untuk melestarikan lingkungan dan juga terkait dengan rehabilitasi atau konservasi mangrove? Ya, sebenarnya banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman Mapala Wirasta itu untuk kelestarian lingkungan itu sendiri. Yang pertama ini yang untuk penanaman mangrove itu sendiri. Pernah dilakukan di Kebun Dadap Timur bekerja sama pihak sana untuk melakukan penanaman. Untuk melestarikan hal-hal lain, contohnya ya transplantasi terumbu karang di situ yang dilakukan di Gililabak, juga kerjasama dengan pihak sana juga. Artinya memang lebih luas ya, terumbu karang juga menjadi fokus perhatian dari teman-teman Mapala Wirasta. Selama melakukan kegiatan konservasi lingkungan begitu ya, ada tantangan apa nih? Ya sebenarnya untuk tantangannya di situ mengedukasi masyarakat untuk terus peduli melindungi lingkungan di situ, Pak. Dan selama ini seperti apa tanggapan masyarakat, Samsul? Positifkah atau mungkin belum semuanya paham tentang pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan? Ya betul. Jadi masyarakat di situ belum sepenuhnya memahami untuk melestarikan itu sendiri. Jadi tugas kita semua untuk tugas kita yang sadar-sadar untuk mengedukasi masyarakat biar tetap melestarikan lingkungan. Nah, Samsul, syukur alhamdulillah mendapat penghargaan. Tentu ini bukan cuma sekedar seremonial, tetapi ke depan semakin membuat semangat teman-teman Mapala Wirasta untuk berbuat lebih dalam hal pelestarian lingkungan. Setelah ini apa yang mau dilakukan? Ya, ini awal biar menambah semangat teman-teman untuk tetap melestarikan lingkungan di situ. Yang hal-hal selanjutnya yang akan dilakukan di situ dilihat dari tambak-tambak udang yang di Sumeneb, terus gua-gua yang sudah dikeruk tanahnya di situ udah rusak. Jadi tugas kita untuk bagaimana biar lingkungan di situ tidak rusak. Contoh gua-gua yang ada di Sumeneb itu sendiri. Samsul Arifin, sekali lagi selamat dan terima kasih. Demikian pemirsa, Samsul Arifin dari Mapala Wirasta Universitas Wiraraja Sumeneb yang juga turut mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. 3 dari 20 penerima penghargaan terhadap pegiat lingkungan, terutama kawasan pantai dan laut ini, diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat. Bahkan pemberian penghargaan dalam Festival Mangrove ke-6 di Kalianget, Sumeneb ini diharapkan sebagai penyemangat dan edukasi kepada masyarakat untuk turut menjaga dan melestarikan alam. Pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama Festival Mangrove Jawa Timur ke-6 dan penyerahan bantuan sosial serta penyerahan zakat produktif oleh Gubernur Jawa Timur, di mana ini merupakan ikhtiar nyata pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan net zero emission 2060. Sampai di sini pemirsa, kebersamaan kita dalam program event yang dipersembahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.